Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Materi IPA kali ini yang akan dibahas yaitu tentang pemuaian zat padat, cair, dan gas. Sebelumnya kalian persiapkan dulu ya buku tulisnya untuk mencatat materi yang penting. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk channel YouTube ini. Oke, materi yang akan dibahas yaitu mengenai tentang konsep pemuaian, contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita menganalisis konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Zat padat, cair, dan gas pastinya akan mengalami perubahan ukuran apabila suhunya berubah, berupa pemuaian atau penyusutan. Zat padat, cair, dan gas tersebut apabila terjadi kenaikan suhu, maka ukurannya pastinya akan bertambah atau yang disebut dengan memuai. Namun, ketika suhunya turun, maka ukurannya akan berkurang atau disebut dengan menyusut. Jadi, pemuaian itu sendiri adalah pertambahan ukuran yang terjadi akibat penerimaan kalor atau peningkatan suhu. Pertambahan ukuran di sini dapat berupa pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yaitu pemasangan kabel listrik yang sengaja dipasang kendur agar ketika pada siang hari mengalami pemuaian, maka ketika malam hari dia tidak mudah putus karena terjadi penyusutan. Kemudian pemasangan rel kereta api yang sengaja dibuat renggang agar rel tersebut tidak bengkok pada siang hari akibat pemuaian. Kemudian ada pemasangan jendela sengaja dibuat renggang juga agar kaca tersebut tidak pecah pada siang hari akibat pemuaian. Dan yang terakhir yaitu air yang mendidih akibat kenaikan suhu ataupun kalor yang mengakibatkan pemuaian volume air, sehingga volume air akan bertambah dan akan tumpah. Kemudian pemanfaatan pemuaian. Pemanfaatan pemuaian ini yang pertama yaitu pemasangan besi panas pada bingkai roda pedati. Nah, bingkai roda pedati ini pada keadaan normal dibuat sedikit lebih kecil daripada tempatnya. Maka dari itu, besi harus dipanaskan sehingga memuai dan ukurannya pun pastinya akan menjadi lebih besar daripada tempatnya. Nah, nanti pada saat terjadi penurunan suhu, besi tersebut akan menyusut dan menempel pada bingkai roda pedati. Kemudian, penggunaan bimetal. Pemanfaatan bimetal di sini diantaranya yaitu saklar otomatis pada setrika listrik, termometer bimetal, termostat bimetal, dan lampu tanda arah atau sen mobil. Bimetal ini memiliki dua koefisien, yang satu yaitu koefisien muai panjang yang kecil dan koefisien muai panjang yang besar. Pada saat suhu naik, bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang kecil. Sebaliknya, saat suhu turun, bimetal akan melengkung ke arah koefisien muai panjang yang besar. Jenis-jenis pemuaian. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Pada zat padat mengalami 3 jenis pemuaian. Yang pertama yaitu muai panjang. Contohnya di sini ada gambar. Ada sebuah benda yang mula-mula memiliki panjang yang dilambangkan dengan L0. Namun terjadi kenaikan suhu dan mengalami pertambahan panjang. Kita lambangkan pertambahan panjang ini dengan delta L. Dan panjang akhirnya kita lambangkan dengan LT. Zat padat pun mengalami muai luas. Contohnya di sini ada sebuah benda yang memiliki luas mula-mula kita lambangkan dengan A0. Namun ketika terjadi kenaikan suhu, maka maka dia akan mengalami pertambahan luas atau dilambangkan dengan delta A, dan luas akhirnya kita lambangkan dengan AT. Zat padat pun mengalami muai volume. Di sini ada sebuah benda, mula-mula volume awalnya kita lambangkan dengan V0, dan ketika terjadi kenaikan suhu, pertambahan volumenya ini kita lambangkan dengan delta V, dan untuk volume akhirnya kita lambangkan dengan Vt. Yang kedua yaitu pemuaian zat cair. Untuk zat cair, zat yang berwujud cair yang mengikuti wadah, dia hanya mengalami pemuaian volume saja. Begitu pula dengan pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas ini pada saat kenaikan kalor yang dikenakan dalam suatu benda dapat menyebabkan pemuaian gas. Nah, pemuaian gas ini hanya mengalami pemuaian volume.
Untuk pemuaian zat padat, pemuaian zat padat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 3 macam. Kayak yang pertama muai panjang. Untuk mencari pertambahan panjang atau panjang akhir, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk pertambahan panjang yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, untuk L0 ini merupakan panjang awal dikali alfa. Alfa ini merupakan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang merupakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Satuannya yaitu derajat Celcius atau Kelvin. Nah, untuk mengetahui panjang akhir, kita bisa menggunakan rumus LT sama dengan L0 ditambah delta L, atau LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Delta T ini merupakan perubahan suhu atau kenaikan suhunya berapa. Kita dapat mencari yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Yang kedua yaitu muai luas. Nah, untuk muai luas kita bisa menggunakan rumus tersebut. Untuk mencari pertambahan luas, kita menggunakan rumus delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A0 ini merupakan luas awal, dan beta ini merupakan koefisien muai luas. Koefisien muai luas ini yaitu pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada seluas 1 meter persegi. Nah, besarnya koefisien muai luas ini adalah 2 kali koefisien muai panjang, atau beta sama dengan 2 kali alfa. Dan untuk mencari luas akhir atau AT, kita bisa menggunakan rumus A0 ditambah delta A atau AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Yang terakhir yaitu muai volume. Untuk muai volume di sini kita bisa menggunakan rumus untuk mencari pertambahan volume yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V0 ini merupakan volume awal, dan gamma ini merupakan koefisien muai volume. Koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume suatu benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius setiap satuan volume. Nah, besarnya muai volume ini adalah 3 kali koefisien muai panjang atau gamma sama dengan 3 kali alfa. Dan untuk mencari volume akhir atau Vt, kita bisa menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah delta V, atau Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Masih dengan pemuaian zat padat. Nah, di sini ada koefisien muai panjang pada setiap jenis bahan. Setiap jenis bahan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Dan untuk mencari perubahan suhu di sini delta T sama dengan T2 dikurang T1. Untuk pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat mengalami pemuaian volume saja. Nah, ini adalah koefisien muai volume zat cair. Namun, sifat muai zat cair tidak berlaku untuk air antara suhu 0 dan 4 derajat Celcius, karena pada suhu ini air justru menyusut jika dipanaskan. Fenomena ini disebut dengan anomali air. Jadi pada suhu 4 derajat Celcius air mempunyai volume terkecil, sehingga pada suhu itu air memiliki massa jenis terbesar. Jadi air bila suhunya dinaikkan 0 sampai 4 derajat Celcius akan menyusut, dan bila suhunya dinaikkan kembali akan memuai. Nah, ini adalah contoh penerapan pemuaian zat cair. Nah, di sini ada botol kaca yang sulit dibuka. Tutup botolnya sulit dibuka yang terbuat dari logam, maka ketika disiram air panas, tutup botol ini akan memuai sehingga tutup botol ini akan terbuka. Kita lanjut ke pemuaian zat gas. Zat gas hanya dapat mengalami pemuaian volume saja. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama besar, yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Ini adalah contoh pemanfaatan zat gas. Pemanfaatan pemuaian zat gas di sini contohnya adalah balon udara. Balon udara tersebut pada mulanya ini tidak mengembang. Agar dapat mengembang, balon udara tersebut harus dipanaskan terlebih dahulu agar dapat mengembang dan terbang di udara. Ini adalah contoh soal muai panjang. Sebuah kawat tembaga
pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 20 cm. Jika kawat dipanasi 120 derajat Celcius, hitunglah pertambahan panjang kawat. Dan yang B, panjang akhir kawat pada suhu 120 derajat Celcius. Jika alfanya atau koefisien muai panjangnya yaitu nilainya 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius atau alfa sama dengan 0,000017 per derajat Celcius. Oke, kita selesaikan dulu ya. Penyelesaiannya diketahui yang pertama di sini adalah panjang 20 cm. Ini merupakan panjang mula-mula atau kita lambangkan dengan L0. Kemudian suhu 20 derajat Celcius. Ya, ini merupakan suhu awal dan suhu akhirnya yaitu 120 derajat Celcius. Dan untuk mengetahui perubahan suhunya, kita bisa kurangi dengan suhu akhir dikurang suhu awal. 120 dikurang 20 sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada alfa atau koefisien muai panjang, yaitu nilainya 0,000017 per derajat Celcius. Yang ditanyakan yang pertama yang A, merupakan pertambahan panjang kawat. Pertambahan panjang kita lambangkan dengan delta L. Dan yang B merupakan panjang akhir yang kita lambangkan dengan LT. Yuk kita jawab. Oke, yang pertama yang A, delta L kita menggunakan rumus sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Oke, semuanya sudah diketahui ya, tinggal kita masukkan saja. Oke, delta L sama dengan 20 dikali 0,000017 dikali 100. Oke, kita habis bagi dulu ya. Yang 100 ini kita coret dengan 2 angka 0 pada koefisien muai panjang. Nah, kita coret. Nah, sisanya yaitu delta L sama dengan 20 dikali 0,0017. Kita sederhanakan lagi 0-nya. Kita coret 0 pada angka 20 dan kita coret 0 pada angka 0,0017. Oke, kita coret. Ya, hasilnya adalah 2 dikali 0,017 yaitu 0,034 cm. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya. Oke, yang kemudian yang B yaitu panjang akhir kawat. Panjang akhir kawat kita lambangkan dengan LT sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, LT sama dengan 20 ditambah 0,034. Hasilnya adalah 20,034 cm. Yaitu ya. Oke, kemudian contoh soal muai luas. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya yaitu 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Kayak penyelesaiannya adalah yang diketahui yang pertama, yaitu luasnya 10 meter persegi. Nah, luas ini merupakan luas awal ya, atau yang dilambangkan dengan A0. Kemudian 30 derajat Celcius ini merupakan suhu mula-mula. Suhu mula-mula ini kita lambangkan dengan T1 sama dengan 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya atau T2 yaitu 90 derajat Celcius. Oke, kita langsung cari ya perubahan suhunya. Perubahan suhunya yaitu delta T sama dengan T2 dikurang T1. 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Oke, kemudian yang diketahui lagi yaitu koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius. Ini merupakan alfanya ya. Namun pada muai luas yang dibutuhkan yaitu bukan alfa, melainkan koefisien muai luas yaitu disebut dengan beta. Nah, untuk mencari beta yaitu besarnya koefisien muai luas sama dengan 2 kali alfa, yaitu 2 dikali 0,000012 per derajat Celcius. Hasilnya yaitu 0,000024 per derajat Celcius. Ya, yang ditanyakan adalah luas plat besi tersebut atau luas akhir atau AT. Ya, untuk mencari AT yaitu sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. A0-nya sudah diketahui 10 dalam kurung 1 ditambah 0,00024 dikali 60. Oke, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Oke,
Kita coret dulu, habis bagi ya nolnya ya. Oke, habis bagi sisanya adalah 0,00024 dikali 6, yaitu hasilnya 0,00144. Nah, kita jumlahkan dengan angka 1, yaitu hasilnya 1,00144 dikali dengan 10, yaitu 10,0144 meter persegi. Nah, ini adalah luas akhirnya. Oke, kemudian contoh soal muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Kayak penyelesaiannya yang diketahui yang pertama, yaitu koefisien muai panjang bejana, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Ini alfanya ya. Oke, yang kita butuhkan yaitu koefisien muai volume. Koefisien muai volume kita lambangkan dengan gamma. Nah, besarnya gamma ini yaitu sama dengan 3 dikali alfa. Nah, kita kalikan aja, 3 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, yaitu hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 5. Atau jika didesimalkan yaitu nilainya 0,00006 per derajat Celcius. Oke, kemudian yang diketahui lainnya yaitu ada suhu akhir 75 derajat Celcius dan suhu awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Oke, kita langsung cari ya perubahan suhunya ya. Delta T sama dengan 75 dikurang 25, hasilnya yaitu 50 derajat Celcius. Oke, kemudian ada volume 1 liter. Nah, ini volume awalnya atau V0 sama dengan 1 liter. Yang ditanyakan adalah VT atau volume akhir. Oke, kita jawab yuk. Untuk mencari volume akhir gimana sih VT? Oke, untuk mencari VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, V0-nya kan sudah diketahui 1. Oke, kemudian kita masukkan 1 ditambah gammanya yaitu 0,00006 per derajat Celcius dikali 50. Oke, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Oke, kita habis bagi nolnya. Nah, sisa 0,0006 dikali 5, yaitu hasilnya 0,003. Baru kita jumlahkan dengan angka 1, hasilnya 1,003. Oke, kita kalikan dengan 1 yaitu 1,003. Itulah adalah volume akhirnya, volume dari bejana yang telah dipanaskan. Oke, demikian materi kita kali ini tentang pemuaian zat padat, cair, dan gas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.